kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, siapa temannya yang tidak hadir? Kenapa Rizky? Izin. Siapa lagi? Hanan sakit. Hanan cepat sehat ya. Oke, sebelum mulai selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Tanah Airku. Ayo anak-anak silapan berdiri. Panik, takut, betul sekali semuanya. Ketika mengalami kejadian gempa bumi, pasti kita mengalami kepanikan dan takut. Karena gempa bumi merupakan salah satu dari bencana alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu siswa dapat memahami proses terjadinya gempa bumi, kemudian kalian dapat memahami mitigasi bencana gempa bumi, dan yang terakhir memahami bagaimana faktor-faktor penyebab dari gempa bumi beserta dampaknya. Nah, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan dari lempeng bumi. Jadi, yang telah kalian sebutkan tadi, ketika kalian mengalami gempa bumi, yang kalian rasakan salah satunya adalah getaran. Betul sekali, karena getarannya ini berasal dari bawah tanah adanya pergeseran atau pergerakan dari lempeng bumi. Jadi, gempa bumi itu salah satunya dapat disebabkan oleh apa? Pergerakan lempeng bumi. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh video singkat tentang proses gempa bumi.
Ya, oke. Karena videonya masih loading ya, contohnya kayak gini aja. Nih, di sini ibarat kata ini adalah tanah. Kertas ini, Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Nah, dua tumbukan ini yang saling bergerak atau bergesekan akan menimbulkan getaran yang kemudian akan menggetarkan benda-benda yang berada di atas tanah. Sama seperti misalkan ini kalian, ini adalah tanah, kertas ini sebagai tanah, dan botol wine mineral ini adalah sebagai bangunan yang berada di atas tanah. Ketika digeser dua-duanya kertas HKS ini, maka akan mengalami getaran. Itu seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini adalah tanahnya itu di bawahnya ini ada terdiri dari kerak bumi. Di dalam kerak bumi ini ada lempeng. Nah, lempengannya inilah yang ketika bergeser dia akan menyebabkan suatu getaran. Yang mana getarannya ini dari getaran bawah bumi ini akan menggerakkan benda-benda yang berada di atas tanah. Itu sudah paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, selanjutnya, biasanya kan kalian sering dengar nih kalau ada gempa bumi, berapa sih skala Richternya? Apa sih sebenarnya magnitudo dan skala Richter? Magnitudo ini merupakan ukuran besar kecilnya getaran tanah. Skala ini didasarkan pada getaran tanah saat terjadi gempa. Sedangkan skala Richter ini adalah ukuran kekuatan gempa berdasarkan energi yang dilepaskan. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau magnitudo ini adalah ukuran besar kecilnya getaran dari tanah, tapi kalau skala Richternya ini adalah alat ukur untuk mengukur kekuatan gempa bumi dari energi yang dikeluarkannya gitu. Apa tadi perbedaannya? Kalau magnitudo apa? Ukuran besar. Kalau skala Richter? Nah, poinnya ya betul. Nah, kalau alat untuk mengukur gempa ini adalah skala Richter ya. Kira-kira kita masuk ke poin pembahasan 2, mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum adanya terjadi gempa bumi. Yang pertama ini ada apa sih yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama, harus mengenali gempa bumi. Karena kalau kita tidak tahu apa itu gempa bumi, ketika bencana gempa bumi terjadi, kita akan merasa baik-baik saja, padahal gempa bumi ini merupakan salah satu bencana alam yang berbahaya. Yang kedua, kita harus belajar P3K. Karena P3K ini sangat penting baik dimanapun kalian berada ya. Misalkan terjadi suatu gempa, kalian jatuh kalian lupa. Nah, jadi tanpa nunggu pertolongan dari orang lain, tenaga medis, kalau luka kecil kalian bisa mengobati sendiri. Dan yang ketiga, mencatat dan menghafal nomor panggilan darurat yaitu 112. Jadi harus dihafalkan nomor darurat. Berapa nomor daruratnya? Oke, hal-hal yang apa? Coba diulangin. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Mengenali gempa bumi. Yang kedua, yang ketiga, oke. Nah, kalau ini kan yang sebelum bencana gempa bumi, dan kalau ini yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Yang paling penting ketika terjadi gempa bumi ini adalah kita semua, ibu guru, anak-anak semuanya jangan panik. Benar tadi kata Padel kata bilangnya panik. Nah, itu harus yang dihindari, tidak boleh panik sebenarnya. Nah, yang pertama ini ada jika kalian berada di dalam ruangan seperti misalnya di dalam kelas ini, terus terjadi gempa, naudzubillahnya, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan dengan bersembunyi di bawah meja atau lindungi kepala menggunakan tas atau benda tebal lainnya. Tangan tidak mampu untuk menahan benda berat. Terus kemudian cari tempat aman dari reruntuhan. Misal tempat aman yang berada di dalam ruangan itu, kalian bisa nih bersembunyi di
di samping tembok, di pojokan-pojokan temboknya, di bawah mejanya. Kemudian apabila masih bisa memungkinkan untuk keluar ruangan, lari dari ruangan tersebut. Dan yang kedua, jika berada di area terbuka, misalnya lagi main di lapangan, terus kan biasanya ada tiang listriknya atau ada gawang, kejadian gempa bumi, kalian harus menghindari dari bangunan-bangunan tersebut kayak gedung, tiang listrik, pohon besar gitu. Kemudian ketika kalian berjalan di ruangan yang terbuka lagi gempa bumi, hindari dengan yang retak. Dan yang ketiga, jika sedang berada di kendaraan, misalnya lagi berada di dalam mobil, terus terjadi gempa bumi, maka kalian bisa keluar dari mobil tersebut, turun, bisa bersembunyi di samping pintu mobilnya, atau langsung keluar dari kendaraan tersebut mencari tempat yang aman. Nah, ayo coba, Eva, ketika kamu di dalam ruangan terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Ngumpet di kolong meja. Iya, mengumpet di kolong meja. Coba, ayo ulangi kembali hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika gempa bumi. Ngumpet di kolong meja. Oke. Nah, yang terakhir ini ada hal yang harus dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Yang pertama, jangan masuk ke bangunan yang sudah terjadi gempa bumi karena memungkinkan masih terdapat reruntuhan bangunan. Seperti yang dilihat di gambar, ini ada rumah yang sudah terkena gempa bumi, gentengnya hancur dan itu tidak boleh dimasuki oleh kita atau oleh manusia karena menyebabkan reruntuhan susulan. Yang kedua, jangan mendekati bangunan yang sudah rusak terkena gempa bumi karena memungkinkan sewaktu-waktu dapat runtuh terkena gempa susulan. Biasanya kan kalau ada gempa bumi itu menyebabkan temboknya ini ada retak-retakan. Nah, kalian jangan berdiri di dekat tembok yang retakan karena bisa saja runtuh. Dan yang ketiga, jangan panik dan jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semua. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab gempa bumi? Biasanya kan kita tahu kalau gempa bumi ya udah berasal dari dalam tanah aja gitu. Sebenarnya ada beragam macam penyebabnya. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi mengakibatkan dapat terjadinya gempa tektonik. Itu yang kalau dari lempeng tanah namanya gempa tektonik. Yang kedua, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan gempa vulkanik. Dan yang ketiga, tanah longsor dapat menyebabkan gempa runtuhan. Kenapa bisa menyebabkan gempa runtuhan? Karena kan biasanya di dataran tinggi suka terjadinya tanah longsor. Nah, di tanah longsornya inilah akan mengakibatkan gempa runtuhannya. Dan yang keempat, itu adalah gempa akibat perbuatan manusia yang biasa dinamakan seismitas terinduksi. Contohnya yang paling sering digunakan yaitu penggunaan bom atom untuk di laut serta di pertambangan. Nah, dari sini kalian bisa melihat apa aja selain dari faktor ini berarti ada macam-macam gempa. Macam-macam gempanya itu berarti ada apa aja? Gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa yang disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir ini ada dampak dari gempa bumi. Yang pertama, runtuhnya bangunan. Sudah jelas ya. Dari gempa bumi ini akan menyebabkan runtuhnya bangunan. Yang kedua juga rusaknya infrastruktur, kayak tiang listrik berjatuhan. Yang ketiga, kebakaran. Ada yang tahu nggak kenapa sih gempa bumi ini dapat mengakibatkan kebakaran? Korslet, pinter banget. Iya, jadi kenapa bisa terjadi kebakaran karena korslet? Karena kan ketika sedang gempa bumi panik tiba-tiba keluar, dan itu biasanya banyak alat listrik yang masih nyala sehingga menyebabkan adanya korslet listrik. Yang keempat, banjir. Dan yang kelima ada tsunami. Kenapa gempa bumi berhubungan sama tsunami? Iya, betul, karena adanya pergeserannya dari lempeng buminya ini sehingga air laut
digerakkan. Dan yang keenam terakhir itu ada tanah longsor. Nah, anak-anak ayo coba kita dengerin lagunya terlebih dahulu, nanti kita nyanyi bersama ya. Lindungi kepala kalau ada gempa, meja kalau ada gempa, jauhi dari kaca kalau ada gempa. Tuh, kelihatan ya? Gituin aja Bu, layarnya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauh di meja. Kalau ada gempa, jauh dari kaca. Kalau ada gempa, lari tetap terbuka. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD dan evaluasi. Nah, jangan dikerjakan dulu, nunggu instruksi dari Ibu ya. Nah, silahkan jadi petunjuk pengerjaan ini kalian isi 2 soal dengan cara melihat dulu gambar yang berada di dalam LKPD-nya, kemudian dijawab soalnya. Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab. Ayo, ada yang sudah selesai? Ayo perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan. Ayo perwakilan aja dari satu kelas 1, ayo maju ke depan. Ayo teman-teman, harap diperhatikan ya temannya. Jelaskan proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran gempa bumi merusak bangunan. Iya, dilanjutkan. Terus yang kedua, tuliskan hal apa saja yang harus dilakukan ketika terjadinya gempa bumi. Itu mengenali gempa bumi, belajar P3K, menelpon 112 ya. Iya, terima kasih yang diberikan temannya. Oke, jadi coba ayo harap perhatikan ke depan semuanya. Tadi yang dari sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi gempa bumi adalah bencana alam. Gempa bumi dapat terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Oke. Baik, nah di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi yang nanti dikerjakan di rumah saja ya. Iya. Ya baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini dan bersama-sama kita